Shalom, perkenalkan nama saya Veron Sidangoli dengan NIM 2114201045, kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mata kuliah Keperawatan Dasar 2, dosen MK Nurse Tirsa Maumi Escape MKes. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pemberian obat yang benar atau prinsip medikasi yang benar dan 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit. 6 prinsip benar obat cek kembali identitas pasien. Yang pertama, benar pasien. Sebelum memberikan dalam pemberian obat harus mengecek identitas pasien. Yang kedua, benar obat. Sebelum memberikan obat kepada pasien, label pada botol atau kemasan harus diperiksa minimal 3 kali. Dan yang ketiga, benar dosis. Sebelum memberikan obat, perawat harus memeriksa dosis obat dengan hati-hati dan teliti. Jika ragu, perawat harus berkonsultasi dengan dokter atau apoteker sebelum dilanjutkan ke pasien. Dan yang keempat, benar cara atau rute. Ada banyak rute atau cara dalam memberikan obat. Perawat harus teliti dan berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat. Dan yang kelima, benar waktu. Ketepatan waktu sangat penting khususnya bagi obat yang efektivitas tergantung untuk mencapai atau mempertahankan darah yang memadai. Ada beberapa obat yang diminum sesudah atau sebelum makan. Juga dalam pemberian antibiotik tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu karena susu dapat mengikat sebagian besar obat itu sebelum dapat diserap tubuh. Yang keenam, benar dokumentasi. Setelah obat itu diberikan, kita harus mendokumentasikan dosis, rute, waktu, dan oleh siapa obat itu diberikan. Dan jika pasien menolak pemberian obat, maka harus didokumentasikan juga alasan pasien menolak pemberian obat. Tujuan pemberian obat: memberikan obat sesuai dengan prosedur agar mendapatkan efek obat yang diinginkan dan bisa memberikan efek penyembuhan terhadap suatu penyakit ataupun keluhan yang dirasakan oleh seseorang. 7 prinsip menuju keselamatan pasien di rumah sakit terdiri dari yang pertama, kesadaran tentang nilai keselamatan pasien. Yang kedua, komitmen pelayanan kesehatan berorientasi patient safety. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait patient safety. Yang keempat, kepatuhan pelaporan insiden terkait patient safety. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan pasien tentang faktor risiko insiden terkait patient safety. Dan yang keenam, kemampuan mengidentifikasi agar masalah penyebab terkait patient safety. Yang ketujuh, kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian berulang. Dalam membangun mutu pelayanan rumah sakit harus menerapkan 7 langkah menuju keselamatan pasien. 7 langkah tersebut ialah: yang pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Dan yang kedua, memimpin dan mendukung staf. Yang ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Yang keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Dan yang kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Yang keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Dan yang ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan,
pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.